Salam saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam acara Hidup Benar dengan Alkitab. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menarik dan dapat kita petik atau kita ambil makna dari cerita ini. Kisah yang akan saya ceritakan adalah tentang Yusuf anak Yakub. Cerita ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian 50. Yusuf adalah seorang anak dari 12 anak Yakub, dan dia bersaudara satu ibu dengan Benyamin dengan rahim yang sama, yakni Rahel. Dia anak yang sangat disayang oleh Yakub karena dia anak yang lahir di masa tuanya. Dia dibuatkan jubah yang indah oleh Yakub. Hal inilah yang membuat saudara-saudaranya iri dengan dia. Suatu kali saudara-saudara Yusuf berniat membunuh Yusuf. Namun akhirnya mereka sepakat menjual Yusuf ke salah satu saudagar Midian, orang Ismail, dan dibawa ke Mesir. Yusuf dijual kepada salah satu kepala pengawal Raja Firaun, Potifar. Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga ia selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir. Karena kasih Tuhan menyertainya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, orang Mesir tersebut. Dan kepada Yusuf diberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Yusuf mempunyai sikap yang manis dan paras yang elok. Karena hal tersebut, ada godaan untuk Yusuf dari istri Potifar. Yusuf diajak bersetubuh, namun ditolak Yusuf. Dia sudah diberikan kepercayaan, namun dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Bujukan untuk bersetubuh terus-menerus menerpa Yusuf. Namun Yusuf selalu berpegang kepada Allah untuk tidak berbuat dosa. Akhirnya istri Potifar membuat fitnah bahwa Yusuf hendak memperkosanya dan membuat Yusuf dipenjara bersama dengan tahanan-tahanan raja lain. Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun dia berada, sehingga kepala penjara mempercayakan Yusuf untuk seluruh urusan pekerjaan di penjara. Dan Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Di dalam penjara ada dua orang, yakni juru minuman dan juru roti, mempunyai mimpi. Mereka tidak dapat mengetahui arti mimpi mereka. Dan Yusuf berkata kepada mereka bahwa yang menerangkan arti mimpi adalah Allah. Namun Yusuf dapat menerangkan arti mimpi itu kepada mereka karena Allah menghendakinya. Salah satu juru, yakni juru minuman, mendapat arti mimpi yang baik. Dia akan diangkat menjadi juru minuman seperti dulu. Dan Yusuf meminta jangan lupakan Yusuf ketika dia telah menjadi kembali seperti dulu. Namun beliau lupa akan janjinya, sedang untuk juru roti bernasib sebaliknya. Dia dihukum mati. Setelah lewat 2 tahun, Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Sebelumnya tidak ada satupun orang di Mesir bisa mengartikan mimpi Firaun itu. Juru minuman teringat akan janjinya kepada Yusuf, dan dia akhirnya menceritakan kebisaan Yusuf dalam mengartikan mimpi. Kemudian Firaun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan di tanah Mesir, dan akan ada 7 tahun selanjutnya masa kekeringan dan penderitaan. Dan Yusuf tahu solusi untuk mimpi Firaun tersebut. Nah, siapa yang dapat menjalankan solusi agar Mesir tidak hancur dalam kelaparannya? Karena Firaun tahu bahwa Allah lah yang memberitahukan semuanya ini kepada Yusuf, maka Firaun memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Yusuf untuk mengatur semua hal atas istana dan rakyat Mesir. Dan Firaun melantik Yusuf dengan menyerahkan cincin dan materai Firaun kepada Yusuf. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mengapa Yusuf dapat dipercaya Firaun untuk menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir? Ya, benar. Karena Allah yang menghendakinya. Itu pun yang dikatakan Yusuf
ke saudara-saudaranya bahwa Allah lah yang menghendaki ini semua terjadi kepada kita semua, supaya kita tidak mati semua dan tetap menjadikan kita secara turun-temurun berkembang menjadi bangsa yang dijanjikan Allah. Sejak bertemu dengan saudara-saudaranya, kelaparan dan kekeringan sudah berjalan 2 tahun dan masih 5 tahun lagi, yang mana orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh Yusuf untuk mendahului saudara-saudaranya, untuk menjamin kelanjutan keturunannya di bumi ini dan untuk memelihara hidupnya, sehingga saudara-saudaranya bahkan ayahnya pun Yakub tertolong semua. Jadi bukan saudara-saudaranya yang menyuruh ke Mesir, tetapi Allah. Allah lah yang telah menempatkan Yusuf sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang telah menjual dia ke Mesir. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat salah kepada Yusuf. Dan Yusuf tetap sayang kepada mereka serta ayahnya Yakub. Mereka semua akhirnya dibawa ke Mesir dan hidup beternak di tanah Goshen. Dan Firaun mengizinkan semua keluarga dari Yusuf tinggal dan hidup di sana. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa buah-buah roh ada pada Yusuf, seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu ada pada Yusuf. Oke, baik saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kisah singkat dari Yusuf anak Yakub, dan kita dapat mengambil pengajaran yang benar tentang Alkitab. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Sampai ketemu kembali. Saya Valentinus Usmanten dalam acara Hidup Benar dengan Alkitab. Salam, sehat selalu ya. Tuhan Yesus beserta kita selamanya. Amin.